Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Farmakoekonomi akan membahas tentang Cost Effectiveness Analysis. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Fasihatul Komaria, Verlinda Agustina, dan Hana Fajrin Ananda Putri. Definisi Cost Effectiveness Analysis. Cost Effectiveness Analysis adalah metode manajemen guna menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai, biaya, atau cost dengan outcome yang dihasilkan. Cost Effectiveness Analysis atau CEA merupakan suatu metode yang didesain untuk membandingkan antara outcome kesehatan dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut atau intervensi dengan alternatif lain yang menghasilkan outcome yang sama. Prinsip dasar Cost Effectiveness Analysis. Terdapat beberapa metode analisis biaya, yakni Cost Benefit Analysis atau CBA dan Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Keduanya mengevaluasi unsur ekonomi dengan melihat input dan output. Unsur masukan dalam CEA dan CBA dinyatakan dalam bentuk besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program. Selanjutnya, Cost Effectiveness Analysis atau CEA digunakan apabila benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sehingga CEA sangat baik untuk mengukur efisiensi di bidang sosial, khususnya bidang kesehatan yang bersifat program atau intervensi pada tingkat daerah. Sesungguhnya untuk bidang kesehatan memberikan nilai rupiah bagi setiap hasil yang diperoleh tidaklah mudah. Ada dua macam analisis efektivitas biaya, yaitu yang pertama, analisis jangka pendek merupakan analisis yang dilakukan untuk waktu kurang dari 1 tahun. Analisis jangka pendek ini merupakan analisis yang paling banyak dan sering dilakukan. Dalam analisis jangka pendek ini, biaya satuan atau unit cost dihitung dari biaya depresiasi. Yang kedua, analisis jangka panjang merupakan analisis yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam analisis jangka panjang ini, biaya satuan atau unit cost yang digunakan adalah berupa nilai discounted unit cost, di mana dalam perhitungannya tanpa mempertimbangkan biaya depresiasi. Alasan menggunakan CAA yang pertama, benefit bidang kesehatan. 1. Sulit mengukur benefit tingkat kesembuhan, hilangnya produktivitas akibat sakit atau cacat, dan lain-lainnya. Yang kedua, program kesehatan yang bersifat lintas sektoral sulit menentukan dampak suatu program tertentu. Yang ketiga, program terpadu sulit menentukan keluaran program yang murni. Yang kedua ada cost bidang kesehatan. Program terpadu dan lintas sektoral akan menyulitkan menilai sarana peralatan maupun personil yang benar-benar digunakan untuk program tersebut. Yang kedua, pendayagunaan peran serta masyarakat akan menyulitkan menentukan biaya operasional. Yang ketiga, bantuan lokal, regional, nasional, dan internasional. Kegunaan Cost Effectiveness Analysis. Analisis efektivitas biaya merupakan alat utama untuk membandingkan biaya intervensi kesehatan dengan keuntungan kesehatan yang diharapkan. Intervensi dapat dipahami sebagai aktivitas apapun dengan menggunakan berbagai input yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. CEA sering digunakan untuk mengukur efisiensi dari macam-macam program dengan tujuan yang sama. Lalu ada kelebihan dan kelemahan Cost Effectiveness Analysis. Kelebihannya: 1. Mengatasi kekurangan dalam cost benefit analysis saat benefit sulit ditransformasikan dalam bentuk uang, sebab dalam CAE dilakukan perhitungan perbandingan outcome
kesehatan dan biaya yang digunakan, jadi tetap dapat memilih program yang lebih efektif untuk dilaksanakan meskipun benefitnya sulit untuk diukur. Yang kedua, hemat waktu dan sumber daya intensif. CEA memiliki tahap perhitungan yang lebih sederhana sehingga lebih dapat menghemat waktu dan tidak memerlukan banyak sumber daya untuk melakukan analisis. Yang ketiga, lebih mudah untuk memahami perhitungan unsur biaya dalam CEA, lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Meskipun demikian, CEA masih cukup peka sebagai salah satu pengambil keputusan. Kekurangannya itu satu, alternatif tidak dapat dibandingkan dengan tepat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sulitnya ditemui CEA yang ideal di mana tiap-tiap alternatif identik pada semua kriteria, sehingga analis dalam mendesain suatu CEA harus dapat mungkin membandingkan alternatif-alternatif tersebut. Yang kedua, CEA terkadang terlalu disederhanakan. Pada umumnya, CEA berdasarkan dari analisis suatu biaya dan suatu pengaruh, misalnya rupiah atau anak yang diimunisasi. Padahal banyak program-program yang mempunyai efek berganda. Terima kasih.